Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelumnya perkenalkanlah Bapak mengenalkan diri. Bapak nama Sirojul Huda, mengajar matematika kelas 7. Untuk kesempatan kali ini Bapak mau menyampaikan materi pokok yaitu tentang bilangan. Materi bilangan yang perlu anak-anak ketahui, kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal ataupun persen. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua atau titik 32, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pokok bilangan, yang pertama memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, yang kedua menentukan urutan bilangan bulat dan pecahan, yang ketiga, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Pada materi bilangan, pokok bahasan yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat. Tentunya anak-anak pernah mempelajari tentang berbagai macam bilangan, misalnya bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, di mana pangkal dari garis itu sendiri kita pakai titik 0, terus dilanjutkan titik 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita pakai garis bilangan juga seperti tidak berbeda jauh dengan bilangan cacah. Kita mulai dari angka garis bilangan, di pangkalnya kita mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada lagi bilangan genap dan bilangan-bilangan lain yang pernah kalian pelajari waktu sekolah dasar. Sebelum kita membahas tentang materi bilangan bulat, tentunya anak-anak pernah mendengar atau melihat namanya termometer, yaitu alat pengukur suhu badan mungkin. Nah, di situ anak-anak dapat melihat bahwa dalam termometer itu ada angka -1, -2, di mana itu terletak di bawah 0. Dan angka +1, +2 itu terletak di atas 0. Nah, itu pada kesempatan ini Bapak juga mau menerangkan itu ada hubungannya dengan bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif tak terhingga 0 dan bilangan positif tak terhingga. Jika digambarkan pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Tanda panah sebelah kiri itu menunjukkan tak terhingga, tanda panah sebelah kanan itu menunjukkan positif tak terhingga. Dengan demikian, pada 0 itu terletak di tengah-tengah garis, dilanjutkan sebelah kanannya itu 1, sebelah kanannya lagi 2, sebelah kanan lagi 3, dan seterusnya itu bernilai positif. Dan di sebelah kiri 0 itu ada angka -1, -3, -3, dan seterusnya itu menunjukkan nilai negatif. Dan dengan demikian dapat disimpulkan nilai di sebelah kiri atau makin ke kiri itu nilainya makin kecil, sedangkan nilai pada bilangan sebelah kanan atau makin ke kanan itu nilainya makin besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan atau dapat didefinisikan sebagai menambah bilangan bulat yang satu dengan bilangan bulat yang lain. Sebagai contoh, 3 ditambah 1 sama dengan 4, atau positif ditambah positif akan menghasilkan positif.
contoh I2, 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1, atau positif ditambah negatif akan menghasilkan positif. Sedangkan contoh I3 dapat kita lihat negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1, atau negatif ditambah positif hasilnya negatif. Dari contoh kedua ini, yaitu contoh I2 dan I3, itu bisa kita lihat positif dan negatif itu bisa hasilnya positif, positif dan negatif bisa hasilnya negatif. Itu tergantung nilai yang kita tambah dari masing-masing bilangan. Selanjutnya contoh yang I4 itu negatif 3 ditambah negatif 4 itu akan menghasilkan negatif 7. Dengan kata lain, negatif ditambah negatif akan menghasilkan tetap bilangan negatif. Jika kita lihat dari keempat contoh bilang penambahan tadi atau penjumlahan tadi, itu kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, misalnya contoh I1 3 ditambah 1 sama dengan 4, itu kita lihat pada garis bilangan, itu dari titik 0, itu kita karena bilangan positif, makanya panahnya akan menuju ke kanan, yaitu ke titik 3, karena 3 ditambah 1 maka penambahannya juga positif, maka ke kanan 1 ketukan juga, maka akan menghasilkan angka 4 sesuai pada contoh di atas tadi. Selanjutnya untuk contoh I2 tadi, 3 ditambah negatif 2 akan menghasilkan 1. Bila kita lihat pada garis bilangan, kita lihat yaitu angka 3-nya positif, makanya akan panah mengarah ke kanan pada garis bilangan. Sedangkan penambahannya negatif, maka arah penambahannya akan ke kiri sebanyak 2 ketukan, karena penambahannya negatif 2 berarti ke kiri 2 ketukan atau 2 bilangan akan menghasilkan 1 sesuai dengan contoh. Selanjutnya contoh yang ketiga tadi, negatif 4 ditambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 1. Pada garis bilangan kita lihat dari titik 0, karena yang ditambah itu bilangan negatif, maka arah panahnya ke kiri sebanyak 4 ketukan, yaitu bilangan negatif 4. Sedangkan penambahannya 3, maka dari negatif 4 akan panahnya mengarah ke kanan sebanyak 3 ketukan. Maka akan kita lihat 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, maka hasilnya akan menjadi 1 sesuai dengan contoh, menghasilkan negatif 1 sesuai dengan contoh. Selanjutnya contoh yang keempat atau titik 4, itu negatif 3 ditambah negatif 4 akan menghasilkan negatif 7. Kita lihat karena yang ditambah itu bilangan negatif, dari titik 0 itu ke kiri sebanyak 3 ketukan, ditambah dari titik negatif 3 sebanyak negatif 4 ketukan atau ke kiri 4 ketukan, maka akan menghasilkan nilai negatif 7. Demikian untuk pembahasannya tentang hasil-hasil dari operasi bilangan bulat. Adapun sifat-sifat operasi penjumlahan, yaitu yang pertama komutatif atau pertukaran. Artinya jika ditukar tempat bilangan itu tidak akan merubah hasil. Dalam notasi matematika dilambangkan dengan A plus B sama dengan B plus A. Sebagai contoh, 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6, di mana 6 ditambah 2 hasilnya 8, sama dengan 2 ditambah 6 hasilnya 8 juga. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya jika dikelompok-kelompokkan pada penjumlahan bilangan bulat juga tidak akan merubah hasil. Dalam matematika, pengelompokan ditandai dengan tanda kurung dan dinotasikan misalnya sebagai berikut.
dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sebagai contoh adalah demikian, dalam kurung negatif 2 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2 ditambah dalam kurung 7 ditambah 5. Hasilnya negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 5 juga sama dengan negatif 2, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 5 ditambah 5 sama dengan 10, negatif 2 ditambah 12 sama dengan 10. Selanjutnya sifat penjumlahan bilangan bulat yang ketiga yaitu mempunyai bilangan identitas atau unsur identitas yaitu bilangan nol. Pada operasi bilangan bulat, berapapun bilangan bulat jika dijumlahkan dengan 0 nilainya tidak akan berubah. Contoh, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Ya, contoh yang kedua, 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2. Dengan demikian, 0 tidak akan merubah hasil jika dijumlahkan dengan berapapun bilangan bulat itu. Makanya 0 itu disebut bilangan identitas atau unsur identitas. Untuk sifat yang keempat atau sifat yang terakhir yaitu pada penjumlahan bilangan bulat bersifat tertutup. Artinya bilangan bulat jika dijumlahkan dengan bilangan bulat hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh, 6 itu adalah bilangan bulat ditambah 8 adalah bilangan bulat akan menghasilkan 14 itu juga bilangan bulat. Contoh kedua, negatif 4 itu bilangan bulat ditambah 7 itu juga bilangan bulat akan menghasilkan 3 juga bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya perhatikan operasi pembagian berikut. 5 itu bilangan bulat dibagi 6 itu akan menghasilkan 5/6. Sedangkan 5/6 ini bukan bilangan bulat. Artinya jika 5 itu bilangan bulat dibagi 6 itu juga bilangan bulat akan menghasilkan 5/6 itu bukan bilangan bulat yaitu bilangan pecahan, maka operasi tersebut dinyatakan operasi terbuka. Jadi pada pembagian bilangan bulat itu bersifat terbuka, lain kalau dengan operasi penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat tetap akan menghasilkan bilangan bulat. Itu yang dinamakan operasi tertutup. Operasi hitung selanjutnya yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dengan lawannya. Dinotasikan atau dilambangkan dengan A dikurangi B sama dengan A ditambah lawan dari B yaitu negatif B. Sebagai contoh berikut. Contoh pertama, 5 dikurangi 2 sama dengan 5 ditambah lawan yang mengurangi kan 2 ini. Lawan dari 2 yaitu negatif 2. Jadi sama artinya 5 dikurangi 2 sama dengan 5 ditambah negatif 2. Hasilnya yaitu 3. Contoh yang kedua yaitu 6 dikurangi negatif 3 itu sama artinya dengan 6 ditambah lawan dari negatif 3 yaitu 3. Jadi 6 dikurangi negatif 3 sama artinya 6 dijumlahkan dengan 3 sama dengan 9. Adapun sifat pengurangan hanya mempunyai satu sifat yaitu bersifat tertutup. Contoh 7 itu bilangan bulat. Dikurangi 2 itu juga bilangan bulat akan menghasilkan 5 juga bilangan bulat. Contoh kedua, negatif 6 itu bilangan bulat dikurangi 4 itu juga bilangan bulat akan menghasilkan
negatif 10 itu juga bilangan bulat. Selain sifat tertutup ini, pada pengurangan bilangan bulat tidak mempunyai sifat-sifat seperti tidak bersifat komutatif atau pertukaran. Artinya, jika ditukar tempat, pada pengurangan bilangan bulat itu hasilnya tidak sama. Contoh, 5 dikurangi 1 itu hasilnya tidak sama dengan 1 dikurangi 5. 5 dikurangi 1 hasilnya 4, 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Dengan demikian, pada pengurangan bilangan bulat tidak mempunyai sifat komutatif atau tidak memenuhi sifat komutatif. Selanjutnya, tidak bersifat asosiatif atau pengelompokan. Pada pengurangan bilangan bulat juga tidak mempunyai sifat pengelompokan. Contoh, dalam kurung 6 dikurangi 3 dikurangi 1 itu nilainya tidak sama dengan 6 dikurangi 3 dikurangi 1. 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3 dikurangi 1 tidak sama dengan 6 dikurangi dalam kurung 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu hasilnya berkurang 2. Jadi 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2, tidak sama dengan 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Selanjutnya, untuk pengurangan bilangan bulat juga tidak mempunyai bilangan identitas. Artinya tidak ada bilangan pada pengurangan bilangan bulat itu jika dioperasikan dengan suatu bilangan itu tidak merubah hasil. Contoh, 0 dikurangi 6 itu hasilnya negatif 6, tetap berubah karena 0 dikurangi 6 itu positif, hasilnya jadi negatif. Contoh lagi, 0 dikurangi negatif 4, negatif 4 itu nilainya negatif, hasilnya 4 itu nilainya positif. Dengan demikian, pengurangan bilangan bulat juga tidak mempunyai bilangan identitas. Operasi hitung berikutnya yaitu operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Contoh, 4 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 12. Contoh selanjutnya, 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 10. Adapun sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Jika ditukar tempat hasilnya akan sama. Contoh, 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. 5 kali 4 itu hasilnya 20, 4 kali 5 hasilnya juga 20. Contoh selanjutnya, 6 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 kali 6. 6 kali negatif 2 hasilnya negatif 12, negatif 2 kali 6 hasilnya juga negatif 12. Adapun sifat perkalian yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Dinotasikan dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contoh, buka kurung 2 kali 4 tutup kurung kali 3 sama dengan 2 kali buka kurung 4 kali 3 tutup kurung, di mana hasilnya 2 kali 4 8 kali 3 sama dengan 2 kali 12. 8 kali 3 sama dengan 24, 2 kali 12 sama dengan 24. Itu menunjukkan bahwa sifat perkalian juga mempunyai sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Dinotasikan dengan A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C.
C. Demikian pula pada pengurangan A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh, 2 kali dalam kurung 5 ditambah 3 sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. Hasilnya 2 kali 8 sama dengan 10 ditambah 6. Jadi hasilnya sama-sama 16. Itu namanya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh yang kedua yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. 5 kali dalam kurung 10 dikurangi 2 sama dengan 5 kali 10 dikurangi 5 kali 2, di mana hasilnya 5 kali 8 sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 dikurangi 10, hasilnya sama-sama 40. Itulah sifat distributif perkalian. Keempat, bersifat tertutup. Artinya bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Sebagai contoh, 6 kali 3 sama dengan 18. 6 itu bilangan bulat, dikalikan 3 itu juga bilangan bulat, hasilnya 18 itu juga bilangan bulat. Itu artinya bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat akan tetap menghasilkan bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 2 kali 5, hasilnya sama dengan negatif 10. Negatif 2 itu bilangan bulat juga, dikalikan dengan 5 itu juga bilangan bulat, akan menghasilkan negatif 10 itu juga bilangan bulat. Artinya berarti bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat, itu bersifat tertutup, seperti juga dengan sifat penjumlahan. Sifat yang kelima, sifat yaitu mempunyai bilangan identitas, yaitu bilangan 1. Sebagai contoh, 5 kali 1 hasilnya 5, 1 kali negatif 9 hasilnya negatif 9. Artinya bilangan 1 itu tidak akan merubah hasil bila dikalikan dengan bilangan bulat manapun. Maka bilangan 1 pada perkalian disebut bilangan identitas. Operasi hitung bilangan bulat selanjutnya yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian dapat didefinisikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian atau perkalian terbalik. Sebagai contoh, 8 dibagi 2 itu sama artinya 8 kali 1/2. Karena apa? 2 itu kalau jadikan bilangan pecahan itu 2/1, makanya dibalik menjadi 1/2. 8 kali setengah itu sama dengan 4. Contoh yang kedua, 18 dibagi 3 sama dengan 18 kali 1/3, hasilnya 6. Atau juga bisa digantikan sebagai berikut. 8 dibagi 2 sama dengan N, berarti 8 sama dengan N kali 2. Maka berapa kali 2 hasilnya 8, maka N-nya hasilnya 4. Contoh yang kedua yaitu 18 dibagi 3 sama dengan P, maka 18 sama dengan P kali 3. Berapa kali 3 yang hasilnya 18, maka P sama dengan 6. Demikianlah untuk keseluruhan operasi hitung dari bilangan bulat.